Tahun 2021 adalah tahun yang berat bagi negara tercinta kita di Indonesia. Bagaimana tidak, sejak awal 2021 bencana alam terus terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Mulai dari longsor, gempa bumi, banjir, dan letusan gunung berapi. Innalillahi ya Allah SBG. Pada tanggal 9 Januari 2021, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat mengalami longsor akibat intensitas hujan yang deras di wilayah tersebut. Pada saat itu pun tercatat setidaknya 40 orang meninggal dunia dan ribuan orang mengungsi ke sejumlah pos pengungsian. Apa itu rumah? Itu tuh masih jalan. Tidak lama kemudian, tepatnya pada tanggal 12 Januari 2021, Kalimantan Selatan pun juga mengalami bencana banjir yang luar biasa. Dengan ketinggian air mencapai 1-3 meter, karena banjir tersebut ribuan orang terpaksa harus mengungsi di sejumlah pengungsian yang tersedia. Gempa berkekuatan 6,2 magnitudo mengguncang wilayah Majene, Sulawesi Barat pada 15 Januari 2021. Sebanyak 30.000 orang mengungsi, 84 orang meninggal dunia, dan lebih dari 1.000 orang mengalami luka-luka dalam bencana tersebut. Pada tanggal 14 Desember kemarin juga terjadi gempa berkekuatan 7,4 skala Richter mengguncang Larantungka, Nusa Tenggara Timur. Gempa tersebut juga diperkirakan berpotensi tsunami kala itu. Setelahnya terjadi juga gempa susulan dengan kekuatan 5,6 skala Richter. Pasca gempa banyak bangunan yang roboh dan jalanan retak. Sebelum gempa NTT juga telah terjadi erupsi Gunung Semeru yang meluluh lantakan 2.970 unit rumah, fasilitas pendidikan, dan jembatan. Guguran awan panas dari puncak Gunung Semeru tampak sekitar pukul 15.20 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini pun masyarakat di daerah Lumajang, Jawa Timur masih merasakan dampak dari erupsi Gunung Semeru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kepo. Kita kembali lagi di acara Ngobrol bareng Gus Miftah Los Rarewel. Sebelumnya kami segenap tim dari Ngobrol bareng Gus Miftah berduka cita atas bencana yang datang bertubi-tubi pada penghujung tahun 2021. Kita juga mendoakan bagi yang terdampak bencana, diberikan keselamatan, Amin, kesehatan, Amin, dan ya juga Allah. diberikan kekuatan untuk melanjutkan hidup kembali. Amin Allahumma. Amin. Kamu kalau ada orang berdoa diaminkan. Karena doa seseorang kepada orang lain itu ibarat mendoakan dirinya sendiri. Makanya kita nggak boleh mendoakan orang lain jelek. Karena pasti akan kembali kepada dirinya sendiri. Makanya kenapa wajah kamu jelek? Nah, barangkali kamu suka mendoakan orang lain jelek. Makanya jelek kamu sendiri. Nah, sebelum kita mulai perbincangan kita malam hari ini dengan salah satu warga korban erupsi Merapi yang beliau berhasil selamat. Mari kita lihat tayangan berikut ini. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur pada Minggu 12 Desember 2021 kembali mengalami gempa letusan dan guguran. Sekitar pukul 00 Minggu dini hari, tercatat terjadi gempa letusan sebanyak 2 kali dengan amplitudo 20-21 satuan meter selama 90-95 detik. Kemudian, guguran sebanyak 2 kali kejadian dengan amplitudo 3 satuan meter selama 30-45 detik. Gempa embusan tercatat sebanyak 10 kejadian dengan amplitudo 3-7 satuan meter selama 35-80 detik. Masyarakat Lumajang dan sekitarnya pun diminta mewaspadai ancaman lahar di alur sungai atau lembah yang berhulu di Gunung Semeru, mengingat banyaknya material vulkanik yang sudah terbentuk. Ya Allah. Luar
biasa ya. Sedih banget ya Ucing lihatnya, Bah. Musibah sebesar itu ada lahar panas, ada lahar dingin, dan juga ada wedus gembel. Abah, itu tuh nggak ada tanda-tandanya apa kalau mau ada kejadian begitu ya, Bah? Sebenarnya kan ada, kalau tanda-tanda alamnya itu kan salah satunya hewan mulai turun. Dari dalam hutan, turun ke bawah, biasanya begitu. Terus tentunya BMKG kan biasanya juga ada peringatan. Peringatan. Tapi yang luar biasa adalah dari sekian korban, ternyata ada juga itu keajaiban. Keajaibannya apa? Ada rumah yang ternyata diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lain tertimbun material erupsi Semeru, tapi rumahnya selamat. Bapaknya selamat. Oh, itu ya? Itu yang paling menarik ya? kepada amal dan ibadahnya. Enggak juga seperti itu. Bukan kok berarti orang yang baik itu pasti selamat, enggak. Belum tentu. Bukan berarti orang yang kena musibah itu pasti orang jelek, enggak. Itu nasib itu ya, Mbak? tidak jadi ukuran. Semuanya tentunya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita harus berhusnudzon. Husnudzon itu apa? Berbaik sangka. Gitu ya, Mbak ya? Jadi ini juga pelajaran, mungkin ya orangnya amalnya baik banget sehingga dia disayang oleh Allah juga bisa. Betul. Tuh kamu juga harus baik ya biar disayang Allah. Biar disayang Allah supaya besok kamu bisa dapat istri kayak si Uci. Abah, aku juga selalu baik tapi belum dapet. Oh, kamu selalu baik tapi belum dapat, kasihan deh. Tapi Mbah, harusnya kan di saat-saat seperti ini tuh dimana semua sedang merasakan kesulitan. Harusnya tuh kan kita sesama manusia harus saling peduli ya. Harus saling membantu. Tapi ini ada loh Mbah. Ini ada tayangan kalau ada korban yang dijarah loh. Malah ada penjarahan di saat Di bencana. saat seperti ini. Kita lihat Kita lihat tayangan. ya. Tayangan. Di tengah bencana erupsi Gunung Semeru, warga dikejutkan oleh berita pencurian. Kasus pencurian barang milik korban erupsi Gunung Semeru ini pun lantas menyita perhatian publik. Kasus pencurian ini bahkan viral setelah pelaku berhasil ditangkap dan diunggah di salah satu akun Instagram. Pada unggahan itu, terlihat seorang laki-laki menggunakan kaos biru ditangkap prajurit Kostrad dan tengah dimintai keterangan. Dengan wajah ketakutan, laki-laki yang belum diketahui identitasnya tersebut akhirnya mengakui perbuatannya. Ya Allah. Oh ya bisa-bisanya. Bisa-bisanya ya memanfaatkan Lagi bencana, keadaan lagi musibah, banget itu. semuanya susah. Kok malah dia mencari kesempatan dalam kesempitan. Itu mah mencari kesempitan dan keselepetan, Mbak. Apa? Mencari kesempitan dalam keselepetan. Selempetan tuh apaan? Ya kan maksudnya ini keadaannya lagi. Tapi lagi kayaknya susah sekarang gitu. erupsinya aman, bencananya aman. Kenapa penjarahnya di sini? Tapi Abah, Uci sedih banget deh ngelihatnya. Banyak yang hilang nyawa. Kebangetan lah, ada yang meninggal, hilang harta. harta. Masih ada juga yang cari-cari itu loh. Ini sama sekali nggak punya Sedih empati banget dan ya. simpati. Nggak ada banget empatinya tuh, Mbak. Bahwa kalau nggak bisa menolong tuh minimal jangan membuat susah. Ini sudah tidak bisa membantu, malah membuat susah, maling lagi. Yes, itulah yang kenyataan yang ada. Tapi Ji, nggak cuma penjaraan yang ada, tetapi juga ada berita yang kurang mengenakan lagi nih. Wah, apa kalau tadi kan kalau penjaraan itu kriminal nih. Kriminal, itu jatuhnya pidana. Pidana. Tapi kalau yang ini, di salah satu peristiwa erupsi Gunung Semeru ini, bisa-bisanya loh, tempat terjadinya erupsi, tempat rumah-rumah yang rata dengan tanah, dijadikan tempat untuk membuat konten oleh orang-orang yang haus akan konten. Nah itu gimana tuh, Bah? Kita lihat dulu tayangannya. Dampak dari letusan Gunung Semeru masih terjadi di sekitaran daerah Lumajang, Jawa Timur. Namun, di tengah bencana tersebut warganet dibuat geram akibat ulah sejumlah remaja yang menjadikan aliran lahar panas Gunung Semeru sebagai konten untuk media sosial. Dalam video itu, tampak dua remaja yang memotret foto dengan latar belakang lokasi yang diterjang erupsi Gunung Semeru. Mereka diduga berfoto untuk diunggah di media sosial. Bahkan di akhir video terlihat pria dewasa yang bersuah foto menggunakan ponsel pribadinya. Ya Allah, Abah, itu miris banget ya, Bah ya. Maksudnya Kalau tadi memanfaatkan penjaraan banget ya. itu pidana, kalau orang yang membuat konten di tengah musibah, bahkan menjadikan musibah ini menjadi konten, itu persoalan moralitas. Moralitas. Iya, moralnya di mana gitu loh.
Datang tidak untuk membantu, tapi justru bikin konten. Untuk menggrab subscriber atau followers ya? Tujuannya apa sih gitu loh. Jadi ya kalau bikin konten ya yang bermutu lah. Saya selalu mengatakan apa? Viral lah karena prestasi, jangan karena sensasi. Betul, setuju banget. Ya kalau kamu pengen dikenal sama orang yang kreatif dong. Kayak mereka lah kreatif, kreatif. Masa memanfaatkan musibah itu? Apa mereka nggak kasihan coba? Yang di barak pengungsian hari ini kehilangan rumah, kehilangan banyak hal termasuk banyak loh yang kehilangan hewan piaraan. Iya, ya kan? Hewan peliharaan. Terus apa kayak sapi, Harta, kambing, harta mati. Bahkan ada kayaknya ada nih. Iya. Ada hewan yang juga selamat dari erupsi. Nah itu Bah, sekarang juga kita punya tayangan nih tentang hewan-hewan yang selamat dari bencana Gunung Semeru. Yuk kita lihat. Jika Allah sudah berkehendak, maka tidak ada yang tidak mungkin. Di tengah bencana erupsi Gunung Semeru, ternyata banyak hewan yang selamat dari bencana tersebut. Salah satunya ada anak kucing yang selamat saat kejadian erupsi Gunung Semeru. Dalam video tersebut terlihat anak kucing itu langsung menghampiri orang di depannya, sehingga orang tersebut langsung membawa kucing itu untuk diadopsi. Dan bahkan anak kucing tersebut diberi nama Semeru. Tidak hanya kucing saja, ada seekor kerbau yang selamat dari erupsi Semeru. Momen evakuasi hewan ternak yang terjebak lahar Gunung Semeru juga tersebar di media sosial. Dan yang terakhir, seekor ikan mas berhasil diselamatkan oleh salah seorang warga Lumajang. Dan dalam foto yang tersebar, orang itu menggendong ikan mas tersebut. Rumornya lagi, di dalam mulut ikan tersebut terdapat lumpur dari erupsi Semeru. Sungguh keajaiban dari Yang Maha Kuasa ya pemirsa. Subhanallah, keren banget ya. Ya, subhanallah. Ya, kalau semua Allah yang kuasa, sesuatu yang tidak mungkin, tentu saja mungkin bagi Allah. Kucing bisa selamat. Ya. Kerbau yang sudah tertimbun longsoran seperti itu masih selamat. Masih selamat. Ikan yang mulutnya banyak lumpur juga masih bisa selamat. Padahal kan ikan nggak bisa hidup di dalam darat atau apa ya, Bang? Ikan itu bernapasnya pakai apa? Insang. Oh, pakai insang. Kok kamu pinter sih? Kalau kamu bernapas pakai apa? Pakai hidung. Ah, memang kamu punya hidung. Nah, setelah ini kita akan berbincang dengan bintang tamu dari salah satu warga yang berhasil selamat yang tadi videonya kita lihat. Maka jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol bareng Gus Miftah.